ini pasal baru, pasal tentang disunahkan menggunakan suara yang bagus ketika membaca Quran. Fi istihbabi tahsini sauti. Pasal tentang disunahkan memperbaiki suara atau membaguskan suara bil Quran terhadap Al-Quran. Artinya kalau baca Quran itu harus dengan suara bagus. Makanya kamu latihan suara coba. Kalau pagi itu teriak-teriak nggak apa-apa, ngajinya teriak-teriak biar aku nggak ngantuk. Kalau kamu ngajinya pakai yang syahdu gitu, yang syahdu aku ngantuk ini, apalagi subuh-subuh. Makanya dulu kalau saya itu Mbah Yai itu kalau seneng yang pertama itu orang yang suaranya jelek-jelek, cempreng-cempreng. Suruh pertama. Iya gimana? Karena kondisi subuh itu kan kondisi yang rawan ngantuk. Rawan ngantuk yang kamu. Ya termasuk salah satunya saya kalau ngaji kan suaranya keras. Kalau setoran itu suaranya selalu keras. Lebih keras nggak ada. Habib itu kalah keras. Keras suara saya asli keras. Ajma'al ulama radhiyallahu anhum minas salaf wal khalaf minas sahabati wat tabi'in. Ulama-ulama itu telah sepakat. Ajma' itu telah sepakat ya. Ijma' itu kan sepakat, kesepakatan. Ajma' telah sepakat. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai mereka, minas salaf wal khalaf, dari ulama kuno, ulama terdahulu, wal khalaf dan kekinian atau modern, minas sahabati wat tabi'in, dari kalangan sahabat dan tabi'in, wan man ba'dahum minal ulama'il amsar a'immatal muslimin ala istihbabi tahsini sauti bil Qur'an, dan orang-orang ba'dahum setelah mereka min ulama'il amsar, dari ulama Mesir, a'immatil muslimina, yang menjadi imamnya orang-orang muslim, ala istihbabi tahsini sauti, terhadap kesunahan memperbaiki atau membaguskan suara bil Quran ketika membaca Al-Quran. Bil Quran kok maknanya ketika baca Quran, ya tidak mungkin memperbaiki suara bil Quran dengan Quran kan tidak matching. Makanya harus pakai bahasa yang matching dalam memaknai kitab, pakai gitu. Di ulama-ulama dulu salaf dan kholaf serta sahabat dan tabi'in dan ulama-ulama yang setelah mereka itu disunahkan baca Quran itu dengan suara yang bagus. Ya Mas Eko udah nggak bisa dibagusi lagi, udah nggak usah dibagusi lagi, udah gitu-gitu aja. Malah kalau dibagusi malah rusak. Ada orang yang dibagusi suaranya malah rusak. Ada ya, salah satunya Mas Eko. Saya juga, aku juga udah pernah belajar tilawah itu, jangan dikira nggak pernah belajar, bola balik, pindah-pindah dari Kudus udah belajar tilawah, gagal. Gimana suaraku nggak berubah-berubah. Di Lirboyo belajar tilawah gagal, suaraku nggak berubah. Kamu nggak bakat di situ. Ya udah. Nah itu ya Mas Eko pada koraku nasibnya diperbaiki malah tambah elek. Baca Quran di hati apik udah malah tambah elek. Ya kuwi wis nikmati ya prosesmu. Aqwaluhum wa af'aluhum, ucapan-ucapan mereka dan perbuatan-perbuatan mereka masyhuratun, sangat masyhur, sangat terkenal, nihayatasyuhrah, nihayah menjadi tujuan asyuhrah, kemasyhuran. Fanahnu mustaghnuna an naqlin syai'in min afradiha, dan kami mustaghnun mengikuti an naqlin dari naql, dari ayat, dari an naqli syai'in, dari menukil sesuatu, min afradiha atas menukil sesuatu, min afradiha dari afrad itu apa? Afrad itu kesendiriannya, dari kesendiriannya. Artinya orang-orang yang mengikuti ulama-ulama, mereka semua itu sudah menukil juga dari sahabat-sahabat, dari perbuatan mereka, dari ucapan mereka. Itu dinukil min afrodiha, daripada menggunakan afrod, itu pandangan sendiri afrod. Wa dalailu hadza min hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dalil ini itu dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, mustafidatun indal ammati wal khassah, ka hadits mustafidatun, yang terkandung indal ammah, menurut
keumuman wal khosoh dan khosoh kehadisin seperti hadis di bawah ini. Zayyinul Quran bi aswatikum, hiasilah Al-Quran bi aswatikum dengan suara kamu. Artinya kalau ngaji itu harus pakai suara yang bagus. Walaupun sudah berusaha, ya udah itu. Kalau memang itu sudah mentok ya wis mentoknya mancen ngono gak iso di apa Pak Nene. Wa hadithi, dan hadis laqad utiya hadza mismaron, dan sungguh telah didatangkan hadza Quran mismaron dengan berlagu. Mismaron itu berlagu, ada nadanya dengan nada. Wa haditsin ma adzinallah, dan apa saja yang telah Allah ridhoi. Allahu asyaddu adzanan, Allah itu asyaddu adzanan, suka dengan asyaddu sangat, adzanan. Masya Allah, adzinanya mendengarkan nih kayaknya ini sama seperti itu. Allah itu sangat suka mendengarkan. Ma adzinallah, apa saja, itu kita ulang ya. Wa haditsin ma adzinallah, apa saja yang telah Allah dengarkan. Wa haditsin, dan hadis Allahu asyaddu adzanan, Allah sangat mendengarkan. Artinya kalau kita baca Quran itu Allah ikut dengar loh. Kalau Allah itu ikut dengar. Makanya suaramu yang kamu ucapkan di alam dunia, suara yang kamu ucapkan di atas bumi, tapi mampu terdengar bagi penduduk-penduduk langit. Itu salah satunya baca Quran. Ya, salah satunya baca Quran. Gimana kamu kan punya wasilah Quran. Wasilahnya Quran. Al-Quran itu bukan hal yang biasa kita pegang, itu Al-Quran bukan ya. Dia akan menjadi Al-Quran ketika sudah kamu lafalkan, itulah Al-Quran. Ketika kamu lafalkan itu Al-Quran. Kalau yang ini itu bukan Al-Quran, mushaf. Makanya ngaji kitab Tibyan yang awal-awal ini, ya kamu kan belum masuk, ini banyak yang belum masuk. Kitab yang awal-awal di Tibyan itu, boleh, ini tak ulangin lagi penjelasan. Boleh orang yang punya hadas kecil maupun hadas besar pegang mushaf, enggak apa-apa. Makanya ngaji Tibyannya itu, lihat di YouTube ya. Dulu di YouTube. Biar kamu itu, biar kamu runtut ngajinya kalau itu. Untuk direkam Mas Eko terus. Jadi yang dikatakan Quran itu apa yang telah kamu baca, apa yang telah dilafadzkan. Talaffuz bil lisanik itu baru Quran. Makanya apa yang kamu lafalkan di dunia terdengar bagi penduduk langit. Makanya Allah kan dalam hadis Nabi kan ngomong wa dzakarallahu fi man indah. Allah nyebut orang-orang yang senang baca Quran. Di sana itu senang disebut Allah terus. Makanya dari 270 juta jiwa penduduk Indonesia yang mau ngaji Quran, yang mau hafal Quran, coba berapa? Nggak ada 1/jutanya orang itu, nggak ada 1 jutanya orang itu, nggak ada. Saya optimis besok penduduk surga itu dikit orangnya. Saya optimis. Yang melalui jalur Quran ya, yang melalui jalur Quran itu sedikit. Ya banyak sekali mereka yang sedang proses menempuh jalur Quran tapi tidak kuat dengan ujian, cobaan, godaan, ya kan? Akhirnya mental, baru dapat juz 7 keluar. Ada yang baru dapat juz 3 keluar. Udah juz. Dari dulu. Angkatan saya itu kurang lebih 300-an lebih. 1000-an semua pesantren saya. Yang lulus hatam hingga hatam di bawah 1 tahun 3 orang. Di bawah 1 tahun. Rata-rata di atas 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Lancar. Standar 3 tahun itu berapa puluh orang. Cuma itu. Yang boyong banyak, belum hatam boyong, kebelet nikah gitu. Tapi boyongnya pamit sama kiai, bukan boyong-boyong bener, boyong kabur itu bukan. Boyongnya pamit sama kiai, bapaknya dateng, Pak Yai sepurane niki, anak saya pengen nikah, ya wis nikah ae. Bayangkan kayak gitu. Saya juga gitu, kalau kamu pengen boyong aja, nggak usah kabur. Boyong aja tak izin mesti. Bahkan kamu nggak boyong, aku tak kokon boyong kok. Santai aja saya ngomong. Santai aja, yang penting ngomong gitu. Insya Allah kalau ngomong itu hubungan akan tetap terjaga baik. Tapi kalau tidak ngomong, naudzubillah min dzalik.
Kemudian waqad taqaddamat kulluha fil faslis sabiq, dan sungguh terdahulu, taqaddamat telah terdahulu, kulluha semuanya, fil faslis sabiq dalam pasal yang terdahulu, wa taqaddama fi faslit tartil, dan sungguh telah dijelaskan juga terdahulu juga pada pasal tentang tartil. Haditsu Abdullah bin Mughaffal, hadis dari Abdullah bin Mughaffal, fi tarji'in Nabi, dalam tarji'in Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qiraah, dalam memurojaah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memurojaah bacaan Al-Qur'annya. Ini hadis Abdullah bin Mughaffal ini temanya tentang murojaah bacaan Al-Qur'an. Nabi itu murojaah bacaan Al-Qur'an. Setiap Ramadan Nabi kan mesti murojaah sama Jibril. Satu juz. Setorannya satu juz, tapi murojaahnya 30 juz. Nabi tiap malam itu. Kamu nggak tahu ya? Mengenai ngaji. Novel kalau masih baru, coba kamu hatamin Al-Qur'an minimal sebulan 4 juz. 4 kali. Minimal sebulan 4 kali, coba. Setiap seminggu hatam. Mumpung kamu belum mulai ngapal. Biar lisanmu terbiasa, karena biasanya lisanmu kan biasa dengan goyang dumang mang. Lisanmu kan gitu, goyang dumang mang. Makanya udah harus terbiasa kamu, lisan yang tadinya buat dangdutan ganti buat Quran sekarang. Kalau Zayan susah ya maklum, dulu kerja ya maklum dengan ngaji angin. Ada pas skip gitu. Susah. Biasanya ya Kak D gitu kan, D biasaan ngomong umum gitu, nggak pernah ngaji, maklum nek kene ketika masuk itu agak lisannya agak berat ya maklum. Jadi kalau sekarang udah enggak, paling cuma kurang dengung itu, ya maklum kalau kurang dengung. Kita lanjut, wa ka hadits Sa'ad bin Abi Waqqas, seperti hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, wa ka hadits Abi Lubabah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala malam yataghanna bil Quran falaysa minna. Nah, ini ngeri nih kanjeng Nabi nih. Siapa saja yang tidak taghanni itu apa? Taghanni itu melagukan atau mendendangkan bacaan Al-Qur'annya, falaysa minna, maka bukan bagian kami. Nabi itu kalau ngaji itu ya dalam sejarah, dalam Qasasul Anbiya wal Mursalin itu, Nabi kalau ngaji itu memang lagunya itu nggak bagus seperti lagunya Bilal, nggak meliuk-liuk seperti fil lagi ngaji gitu. Ya, kalau fil ngaji azan kan ada liuk-liuknya, mungkin bacaannya seperti saya mungkin. Ya saya kan datar. Ya tapi Nabi bacanya biasa karena dia menggunakan menggunakan dulu nggak ada tajwid, menggunakan kaidah baca yang baku dari langit, tetap enak. Nabi itu punya suara itu ndak indah, ndak punya dawil aswat seperti Bilal bin Rabah yang suaranya adzannya luar biasa. Ndak. Nabi itu ndak punya suara indah biasa, tapi ketika Nabi baca orang itu langsung tunduk patuh. Bukan karena itu, karena penghayatan yang Nabi lakukan. Taghanni itu bukan hanya melakukan dengan suara, ndak. Tapi bacanya itu dari, kalau bahasa kerennya penyanyi itu ada sulnya, sul itu loh, miosul, seorang sul. Dari penjiwaan, keren kamu, keren penjiwaan, dari jiwa, ngajinya dari jiwa. Nabi itu kalau ngaji dari jiwa. Nah itu yang dikatakan taghanni, bukan hanya dengan suara yang bagus saja, lagu yang bagus, enggak. Rawahuma Abu Dawud bi isnadaini jayyidaini. Periwayatnya Abu Dawud dengan 2 sanad yang jayyid. Wa fi isnadi Sa'ad ikhtilafu la yadur. Dan dalam sanadnya Sa'ad ikhtilaf, banyak terjadi perbedaan, la yaduruhu, namun tidak rusak, la yadur, namun tidak rusak. Qala jumhur ulama makna lam yataghanna, jumhur ulama itu memaknai lam yataghanna, lam yuhassin sautah. Orang yang lam yuhassin sautah, tidak memperbaiki suaranya. Artinya
Taghonna itu kaitannya dengan suara, mayoritas ulama itu berbicara soal suara. Orang yang tidak memperbaiki suaranya. Wa haditsil Bara radhiyallahu an, dari hadis Bara radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil isya' bit-tini waz-zaitun fama sami'tu ahadan ahsana sautan min. Nah, itu kata Bara ya. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca dalam surat Isya itu dibaca surat At-Tin. Jadi Nabi itu kalau sholat itu lebih senang pakai surat-surat pendek. Nabi itu kalau sholat berjamaah lebih senang pakai surat-surat pendek. Itu bukan berarti Nabi nggak hafal Quran. Nabi satu sekali ngimam langsung 30 juz bisa aja. Nabi kok. Apalagi cuma Luqman, cuma Fil, cuma Rezayan. Bisa aja, bukan hanya Al-Baqarah 30 juz langsung. Tapi kan Nabi ketika ngimam banyak orang bacanya surat-surat pendek. Makanya kamu kalau pengen baca panjang ngimamnya, kalau sholat itu sholat wajib ya minimal subuh ngimam. Orang yang datang subuh itu mesti yang imannya tebel-tebel itu. Kalau digeber mau 2 juz kayaknya aman aja. Karena rata-rata imannya tebel. Coba kalau kamu ngimam sholat maghrib baca 2 lembar aja itu. Surat An-Naba sama An-Nazi'at, 2 surat itu. Itu jamaah dalam hati kurang ajar. udah komen dalam hati udah komen. Kurang ajar. Ibu-ibu yang di belakang, aku mau lagi goreng tempe gosong kok ya. Lihat. Mengenai Allah, Nabi itu ketika baca dalam salat Isya dengan surah At-Tin wa Zaitun, fama sami'tu ahadan, maka aku tidak mendengar seseorang ahsana sautan, lebih baik suaranya minhu dari Kanjeng Nabi. Ketika Nabi baca At-Tin wa Zaitun itu suaranya memang bagus, Nabi itu suaranya bagus. Itu kata Barok sahabat Nabi. Nah, aku tidak mengetahui, tak pernah mendengar ada seseorang yang suaranya lebih bagus daripada Nabi ketika Nabi sedang baca Quran. Oke, kawan-kawan dirahmati Allah, kita tutup dulu dan kita lanjut nanti. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Oke, kita tekan di morek. Iki ya awal amal qiraah ya. Qala ashabuna. Qala ulama di sipil 110. Oh 110. Qala ulama rahimahullah, ulama berkata, semoga Allah merahmati mereka. Fayustahabbu tahsinu sauti bil qiraah, maka disunahkan memperbaiki suara atau membagusi suara, menggunakan suara yang bagus, watazyinuha, dan menghiasi suara dan menghiasi suaranya. Artinya ulama itu sepakat bahwa membaca Al-Quran dengan suara yang bagus ya, walaupun suaranya elek tapi mencoba tetap berlaku bagus ya, tetap menampilkan maksimal walaupun suaranya elek, itu juga sudah bagian zayyinul Quran bis sautikum, atau zayyinu sautakum bitilawatil Quran. Kemudian ma lam yakhruj an haddil qiraah bitamtid, selama tidak keluar dari hukum-hukum qiraah bitamtid, dengan tamtid. Matto itu mengurangi, ada yang kurang, itu bitamtid dengan mengurangi. Selama tidak keluar dari aturan-aturan qiraah bitamtid, dengan mengurangi kadar huruf. Jadi enggak sempurna. Tamtid matto itu apa ya bahasanya ya? Enggak sempurna. Fa in afrata hatta zada harfan, maka apabila dia lalai sampai zada harfan, bertambah hurufnya, au akhfahu, atau mengurangi hurufnya, fahuwa haramun, maka itu haram. Jadi
selama bacaan itu tidak keluar dari aturan-aturannya, ya haddul qiraah, dia tetap dikatakan sebagai sahih atau sholihat atau baik. Tapi kalau dia sampai melebihi huruf kemudian atau mengurangi huruf, itu disebut sebagai haram, statusnya haram. Misalkan gini, seperti bacaan wasyamsi waduhaha, waduhaha, itu kalau standar orang itu disebut sebagai mat apa itu? Waduhaha, mat apa itu? Wasyamsi waduhaha, mat ha, waduhaha, ha yang terakhir itu loh, ya. Mat apa? Mat arid disukun. Mat apa? Mat arid disukun. Masih kok mat apa? Mat ngarit itu. Betul Pak? Mat ngarit. Mat apa? Mat arid. Wasyamsi waduha itu mat silah. Mat silah itu ada dua. Mat silah qasira, ada mat silah tawilah. Mat silah tawilah itu ketika huruf ha, dhamir ha bertemu dengan hamzah. Maka kemudian di dalamnya bukan hanya mat silah tawilah tapi juga ada mat jaiz munfasil, makanya harus dibaca 6. Sedangkan masilah yang asli ini berlaku baik dalam kondisi waqaf maupun wasol. Bacanya hanya dua, panjangnya hanya dua, hanya qasr. Kalau ada qori baca wasyamsi waduhaha, itu udah boleh itu namanya yakhruj min haddil qiraah, keluar dari aturan-aturan qiraat, aturan-aturan bacaan. Orang ngiranya mat arid kan, kamu ngiranya mat arid, padahal itu mat silah. Itu artinya kamu ilmumu belum ngaji meneh, artinya ngaji meneh. Makanya apa ya? Mohon maaf ya. Orang yang belajar tilawah itu belum tentu paham tentang haddul qiraah. Apa tentang haddul qiraah? Aturan-aturan atau batasan-batasan bacaan. Kecuali mereka hafid ya, backgroundnya hafid. Kalau dalam dunia menghafal itu sudah diatur tentang haddul qiraah, tentang batasan bacaan-bacaan itu sudah diatur. Makanya sebenarnya saya itu udah pernah ngatamin kitab Al-Bayan, tapi satu yang sudah hatam, Habib. Kamu ini nggak pernah hatam kitab Al-Bayan, ya kan? Nggak hatam ya? Ya Pil pernah ketemu saya Pil? Nggak hatam ya? Nggak hatam kan? Nggak hatam. Padahal Al-Bayan itu keren kitab itu. Nanti kapan kita ngajikan lagi, tapi niatnya gelondongan gitu. Gelondongan itu langsung hatam gitu. Kita ngaji Al-Bayan supaya kamu tahu bahwa bacaan kamu itu amburadul masih amburadul. Kita lanjut. Wa amal qiraah bil alhan faqad qala Syafi'i rahimahullahu taala rahimahullahu fi maudhi'in akrahuha. Adapun membaca Al-Qur'an bil alhan dengan lahan itu dengan apa ya? Lahan itu dengan kesalahan-kesalahan. Lahan itu kesalahan yang tidak disengaja ya. Apa kesalahan yang tidak diniatkan salah, itu lahan. Makanya dalam dalam bacaan Al-Qur'an itu biasanya ada lahnul jali, ada lahnul khafi. Lahnul jali itu kesalahan yang disebabkan karena berkurangnya huruf atau bertambahnya huruf, berkurangnya kadar mat atau qasr, atau bertambahnya kadar mat atau qasr, atau sampai merubah harokat serta merubah huruf, itu lahnul jali. Kalau lahnul khafi itu biasanya ditandai dengan misalkan pengucapan yang tidak sempurna. Shod harusnya huruf bunyinya dengan sofir, salah satu sifatnya sofir, dia tidak baca sofir. Qaf itu isti'la, dia wakofnya hak, padahal qaf itu isti'la, harusnya haqqo bukan hak. Mustaqo bukan mustak. Mustaq bilal kiblati, mustaqo bilal kiblat. Kan banyak orang itu kan. To itu huruf isti'la. Waqaf harus isti'la. Harus isti'la bil qispo, bukan kista. Enggak ada kista gitu. Emang apa? Qalqalah ta itu.
Enggak ada. Kamu kan banyak itu hafid kan kalau hafid insya Allah paham. Iya, hafid insya Allah paham. Orang nggak pernah ngaji kan banyak taunya. Yang penting kol-kolah mantul ya udah nggak apa-apa itu bener. Daripada kamu dibilangin salah nggak ngaji meneh kan Pak. Imam Syafi'i itu ngomong ada beberapa kesalahan pembacaan yang salah. Itu Imam Syafi'i memberi komentar akrahuha, dibenci bacaan itu. Wa qala fi maudhi'in, dan dalam kesempatan yang lain la akrahuha, tidak dibenci bacaan itu, tidak dimakruhkan bacaan itu. Kenapa Imam Syafi'i kok dua pendapat dibenci dan enggak? Ya, dibenci itu dalam rangka ihtiyat supaya orang itu tidak seenaknya baca Quran, tidak seenaknya melafalkan Quran. Tapi kenapa Imam Syafi'i dalam kesempatan lain fi maudhi'in akhar, dalam kesempatan lain Imam Syafi'i ngomong la akrahuha, tidak dibenci. Karena apa? Karena memberikan kesempatan orang untuk tidak kapok baca Quran. Bayangkan kalau baru lagi belajar, salah gue, mutung deh. Baru ya gelem ngaji meneh kan, wah sing salah bukan orangnya, bukan santrinya, ustadznya yang salah. Akhirnya bleng. Baru santrinya udah pakai ini. Plak gitu. Yo ngamuk deh. Enggak leswi boyong. Pamit boyong. Pamit boyong deh. Iya kalau udah terbiasa mondok karuan. Kayak Zayan itu pertama-tama masih disayang dia. Sekarang udah gak disayang lagi. Udah gak disayang. Pertama-tama disayang deh. Sekarang udah gak disayang lagi. Udah biasa. Alhamdulillah, kita lanjut. Qala ashabuna laisat ala qaulaini bal fihi tafsil. Sahabat kami berpendapat laisat ala qaulaini, bukan atau tidak menurut dua pendapat, bal fihi tafsilun, akan tetapi fihi tafsilun, di dalamnya tafsil. Tafsil itu terpisah. Fa in afrata fit tamtid fajawazal had fahuwa alladzi kariha. Maka apabila dalam melafalkan atau dalam mengucapkan fit tamtid terdapat kesalahan, fajawazal had, selama masih diperbolehkan dalam aturan, fahuwa alladzi kariha, maka dia dibenci. Jadi kalau ngaji, kalau bacanya itu terdapat kesalahan, terdapat tamtid, selama dia masih dalam koridor diperbolehkan dalam aturan, dia dibenci. Tapi kalau tidak bisa, wa illam yujawiz, apabila tidak diperbolehkan, fahuwa alladzi lam yakrahu, lam yujawiz, tidak diperbolehkan dalam aturan, fahuwa alladzi lam yakrahu, maka dia tidak dibenci. Tidak dibenci yo, maksudnya yo bukan hanya tidak dibenci, enggak boleh. Waqala Qadil Qudah Al-Mawardi, Imam Al-Mawardi ngomong fi Kitabil Hawi al-qiraah bil alhan al-mawdu'ah in akhrajat lafdzul Qur'an an sighatihi bi idkhali harakatin fi. Imam Al-Mawardi itu komentar dalam kitabnya Al-Hawi, bacaan bil alhanil mawdu'ah, dengan kesalahan-kesalahan tematik, dengan kesalahan-kesalahan tertentu, in akhrajat, apabila kesalahan itu sudah keluar, in akhrajat lafdzul Quran, apabila lafaz-lafaz Al-Quran itu telah keluar, an sighatihi, dari sighatnya, bi idkhali harakatin, dengan masuknya harokat-harokat fihi, di dalam lafaz Al-Quran. Artinya kesalahan-kesalahan itu, kesalahan-kesalahan yang dimaksud kata Imam Al-Mawardi, bahwa kesalahan itu apabila lafaz Al-Quran telah keluar dari sighatnya. Ya, sighat itu apa? Asal muasal lafaz Al-Quran. Kata-kata lafaz itu jam'un min harfin al-hijai. Lafaz itu kumpulan dari huruf-huruf hijaiyah, disebut sebagai lafaz. Kumpulan dari beberapa lafaz, jam'ul lafzin min kalimatin huwal ayat. Kumpulan dari beberapa lafaz itu membentuk sebuah ayat. Makanya kalau disebut lafaz berarti kalimat-kalimat.
bahasa Indonesianya kalimat. Nah, kalimat itu apabila kalimat-kalimat itu telah keluar dari sighotnya dasar-dasar kalimat itu yaitu huruf-huruf yang tertentu tadi. Pelafalannya tidak sesuai dengan huruf-huruf yang tersusun dalam kalimat, itu yang disebut sebagai kesalahan. Shod disebut shod, shin, makanya ha dengan dengan ha, itu kesalahan, disebut sebagai kesalahan. Kata Imam Al-Mawardi, kata saya juga iya, saya ngutip beliau. Wa ikhraju harokatin, dan keluar dari harokatnya, berbeda dengan harokatnya. Harokatnya apa, dibaca apa, itu disebut sebagai kesalahan juga. Au qasron mamdudan, atau kurang panjang, qasra mamdudan, kurang panjang. Atau apa ya, mat yang kurang panjang. Au madda maksuron, atau mat yang terlalu pendek. Maksur, mat yang terlalu pendek. Jadi panjang pendeknya tidak sempurna, itu bagian dari kesalahan. Harusnya dibaca 6, harus 6. Itu aturan. Mad jaizmun fasil itu dibaca 6, harus 6. Tidak bisa kurang-kurang. Mat arid boleh 2, boleh 3. Qasr, tawasud, tul 2, 4, 6. Ya boleh pilih salah satu. Harus itu ikut aturan itu, enggak boleh kamu au tamtitin yukhillu bihil lafdha wa yatabisu bihil makna, atau kesalahan yang menulayani lafaz sehingga merubah makna, atau kesalahan yang menulayani itu apa ya, merubah yang berbeda dengan lafaznya, merubah lafaz sehingga berubah juga maknanya. Lafaznya berubah, misalkan Bismillahirrahmanirrahim, kan salah itu. Atau a'udzubillahi minasyaitonirrahim, kan beda, satu ada itu. Misalkan kan apa itu, ya itu kesalahan, tahu kesalahan. Banyak lagi kesalahan yang makanya bolak-balik aku tuh paling itu ya, paling concern sama dengung, panjang pendek, ya huruf itu paling concern. Kalau ya soal waqaf tidak salah dikit tidak ngaruh, karena yang akan tahu itu hanya mereka yang punya wawasan kesusastraan atau wawasan lughah yang dalam, mesti akan tahu dia soal waqaf tidak. Tapi kalau soal baca itu orang yang baru belajar Quran akan tahu ini bacaan salah benar. Makanya ciri orang bacaan indah itu kalau versi saya tentunya belajar dari kitab juga. Dengungnya pas, panjang pendeknya pas, makhrijul huruf sifat dan sifatnya pas, waqaf ibtida'nya pas. Udah itu aja. Waqaf ibtida'nya pas. Sudah 4 itu. Itu baru standar. Itu standar minimalnya. Kalau standar 1 jatuh dia karena miring. Standar 2 enggak jatuh. Ya, karena dia kan di tengah. Standar 1 miring dia jatuh, kalau itu 2 enggak jatuh dia, tengah kan dia. Apalagi 4 ya, aman dia, kokoh. Aman. Fahuwa haramun, maka yang demikian itu haram. Jadi merubah lafaz Al-Qur'an keluar dari sighotnya, harokatnya berubah, mat kosernya berubah, atau merubah lafaz sehingga berubah juga maknanya, itu disebut sebagai haram. Yafsuku bihil qari. Qari itu disebut sebagai qari yang fasik. Qari'nya fasik, itu fasik. Yafsuku itu fasik. Yafsuku telah sedang fasik bihi kelawan bacaan itu opo al-qari. Artinya kalau dalam muradnya ya qari itu fasik. Wa ya'samu bihil mustami', orang yang mendengarkan itu dihukumi pendosa juga. Orang yang mendengarkan bacaan Al-Qur'an itu dihukumi sebagai pendosa. Gimana? Ada orang baca Quran kayak gitu kita masih dengarkan, bukannya kita tegur, kita masih mendengarkan, itu berdosa. Makanya kalau saya, kenapa? Karena ada kemungkaran berada di depan mata tapi tidak ditegur. Ya tentunya kalau dalam kondisi belajar mengajar enak, kayak saya negornya enak. Tapi ketika dalam kondisi umum, misalkan ketika ngimam ada salah,
Kayak saya kan pernah salah kan imam. Tak deketin ya, harusnya panjang, yang 6 baca 6, yang 2 baca 2 panjang. Dan tegurnya tentunya dengan cara yang lebih manusiawi lah. Bukan mentang-mentang apal Quran. Salah kamu tadi bacanya. Kamu datang ke wai kanan kan pulang dari Al-Quds datang ke sana. Salah itu baca kamu. Yang bener gua ini gitu. Waduh, parah gue. Payah pokoknya. Aduh. Tapi yang pasti insya Allah kamu bisa ngimam udah cocok udah bisa ngimam ya. Tapi jangan pakai surat-surat panjang. Nanti ngeblank nanti. Alif lam ngeblank. Nanti ngeblank. Jangan pakai alif lam mim dulu kamu. Udah Al-Kausar dulu. Terus nanti kalau jerah aku sepedek digasai terus. Terus aduh. Li'annahu adala bihi an nahjihil qawim ilal iwajaji. Karena sesungguhnya adil an nahjihil qawim, dari tujuan al-qawim yang lurus. Adil apa? Adil itu ya adil. An nahjih dari tujuan al-qawim yang lurus ilal iwaji, menuju iwaj, kebengkokan. Jadi Al-Qur'an kan bukannya Al-Qur'an itu. Nah ini terus ya. Wallahu ta'ala yaqul Qur'anan Arabiyyan ghairu dhi iwajin. Qur'an yang berbahasa Arab ghairu dhi iwajin, tidak ada kebengkokan. Artinya kalau kamu mendengarkan bacaan yang salah, kamu ikut mendengarkan, kamu dapat hukum pendosa. Karena apa? Al-Qur'an itu sudah sejak awal itu ghairu dhi iwajin, tidak ada kebengkokan, tidak ada sedikit pun kesalahan, tidak ada sedikit pun cacat. Makna ghairu dhi iwajin ya, sedikit pun salah, sedikit pun cacat, bengkok, tidak ada. Quran itu lurus. Tidak ada, coba kamu cari kesalahan Quran, enggak ada. Bahkan orang-orang orientalis yang kerjaannya apa, mohon maaf ya, hafal Quran, hafal hadis, ribuan hadis, tapi dia enggak masuk Islam kan banyak orang-orang orientalis itu. Hafal Quran, hafal hadis. Kalau cuma ngapal Quran mah gampang orang orientalis. Iya, beberapa dosen di Jakarta ada di UIN itu. Di UIN serta di Paramadinah itu orang-orang orientalis banyak sekali. Ya gitu, hafal Quran, tapi Al-Qur'annya tidak memberikan dia mendapatkan hidayah. Ya tetap fasik. Ya coba boleh baca Quran dihukumi pendosa kalau bacanya tidak benar. Yang mendengarkan juga kena hukum berdosa. Karena apa? Karena dia nggak negur. Makanya cobalah kalau ada yang baca Quran yang salah itu ditegur. Kalau memang dia tidak layak imam itu ditegur pakai cara persuasif. Mohon maaf bro, ente belum layak ngimam. Siapa layak? Gua nih. Parah gak maksudnya. Ya mau coba asalnya. Yang itu coba yang itu ngaji dulu yuk, ngaji. Kalau kamu nggak berani ngajarin, datang bawa ke sini gitu. Al-Qur'an itu kayak gitu. Karena orang yang sudah baca salah, itu artinya sudah melenceng dari tujuan Quran. Quran tidak ada cacatnya. Al-Quran itu akan cacat karena ketika dibaca oleh mereka-mereka yang cacat. Al-Quran sempurna nih. Secara harfiah, secara maknawi, secara majazi, hakiki sempurna. Semua sempurna. Al-Quran itu akan salah kalau dibaca dengan orang-orang yang cacat. Al-Quran akan ada cacatnya dibaca dengan orang yang cacat. Ya tidak mungkin lah. Wong cadel nggak bisa ngomong R, suruh ngucapin huruf ro. Ro ra'nya Al-Quran. Ro ra'nya Al-Quran mungkin kalau tafkhim dia benar kan. Ro agak cadel dikit. Tapi kalau ketika dia tarkik harus jelas ro-nya kan. Ro harus jelas. Ya. Irji'u itu harus jelas ro. Ya, itu dia nggak bisa. Al-Quran tidak akan nampak sempurna ketika disebut orang-orang yang cacat. Ya makanya kalau ada yang salah yo jangan dulu nampil dulu ngaji sih. Fa illam yukhrijuhul lahnu an lafdhihi wa qiraatihi ala tartilihi. Maka apabila tidak keluar bacaan itu tidak keluar, kesalahan itu tidak keluar dari lafadznya, bacaannya dan bacaannya tartil. Ya, kesalahan baca itu tidak keluar dari lafadznya Al-Qur'an,
kemudian wa qiraatihi ala tartil, dan membacanya dengan tartil, kana mubahan, maka itu boleh. Li'annahu zada bi alhanihi fi tahsinihi, karena sesungguhnya kesalahan itu bertambah, zada bi alhanihi, kesalahan itu bertambah fi tahsinihi, dalam proses tahsin. Kamu mau belajar mesti banyak kesalahan. Tapi kesalahan dalam belajar itu hukumnya mubah. Enggak apa-apa, ini kan sudah ada. Kesalahan dalam belajar itu hukumnya mubah. Ustaz, saya belajar kata tibyan kan kalau baca kan harus benar Ustaz, sedangkan saya banyak salahnya Ustaz. Ya, kesalahan dalam baca, dalam belajar, fitahsin dalam tahsin belajar, itu tidak apa-apa, hukumnya mubah. Tapi kesalahan yang tidak bisa ditolerir apa? Kesalahan ketika kamu sudah nampil, sudah keluar, sudah merasa bisa, kemudian kamu tidak mau belajar lagi, itu yang disebut sebagai haram. Keharaman disebut sebagai keharaman itu. Kecuali kalau dia mau belajar, selesai ditegur, dia mau belajar, dia belajar lagi, ngaji lagi. Ya, itu baru. Hadza kalamun aqdul qudah. Itulah perkataan Abdul Qudah. Abdul Qudah itu Imam Al-Mawardi. Julukan ya. Julukan Abdul Qudah. Abdul Qudah. Wa hadzal qismul awal minal qiraah bil alhan ma'siyatun ubtuliya biha ba'dul awamil jahalati. Dan ini merupakan qismul awal, part pertama, bagian pertama. Minal qiraah, dari bacaan, bi alhani maksiyatun, dengan kesalahan-kesalahan maksiyatun, yang maksiat, ya, kesalahan-kesalahan yang menimbulkan kemaksiatan. Ubtuliya biha ba'dul awamil al-jahiliyah. Ubtuliya, yang diujikan, ujikan itu apa ya? Ujian yang diberi ujian itu loh, diujikan bahasanya apa? Diberi ujian biha, dengan kesalahan, dengan maksiat itu, ba'dul awam, sebagian orang-orang yang awam, al-jahalat, yang bodoh. Jadi kesalahan-kesalahan ini itu biasanya dimiliki oleh orang-orang yang awam, bodoh, itu kesalahan-kesalahan ini. Wattaghamil ghasyamatil alladhi yaqra'una 'alal janair. Wattaghamil ghasyamatil ladzi, dan orang-orang yang gelap, apa yang pintar tapi gelap, memiliki kegelapan. Ghasyamatil ini di sini ada. Ghasyamatil itu 100. Adz-dzalamatu, gelap. Orang-orang yang memiliki kecerdasan tapi zalim, memiliki kezaliman, yaitu orang-orang yang membaca Al-Quran alal janair, di atas alal janair, melalui janair. Janair itu apa pal? Janair pal? Janair apa pal? Hah? Janair itu jinro, janair, mafail. Kok ya, kita skip ya, nanti kita cari ya. Ah, iya. Apa? Janaiz ya? Iya. Alal janaiz, janaiz ya. Alal janaiz, membaca Al-Qur'an. Kalau janaiz kan jenazah. Alal janaiz, yaitu orang-orang yang baca Quran alal janaiz, seperti alal janaiz, terhadap beberapa jenazah, orang yang mati maksudnya. Wa fi ba'dil mahafil, dan sebagian orang-orang yang mahafil lalai. Wa hadhihi bid'atun muharramatun zahiratun, dan yang demikian, dan ini merupakan bid'ah muharramatun, yang diharamkan, zahiratun, dengan sangat jelas. Ya'thumu kullu mustami'in laha, berdosa setiap orang yang mendengarkan bacaan itu. Jadi kalau ada orang yang awam, ya, awam, bodoh, nggak bisa baca Quran, dia baca Quran, atau orang-orang yang merasa dirinya bisa, padahal hakikatnya dia al-zolama gelap, atau orang yang zalim, atau layaknya orang-orang yang membaca Al-Quran, atau orang-orang yang membaca Al-Quran seperti layaknya jenazah. Janaiz itu orang-orang yang mati, maksudnya tidak iso, atau orang-orang yang lalai,
bisa baca Quran tapi lalai, cuma sekedar bisa gitu, pernah digurukan bisa, itu termasuk bid'ah yang diharamkan secara jelas. Dan secara jelas juga dia dikatakan sebagai pendosa bagi orang-orang yang mendengarkan bacaan itu. Wah, aku jadi wedi rek. Jadi wedi aku. Kama qalahu Abdul Qudah, seperti yang dikatakan Imam Al-Mawardi, wa ya'thumu kullu qadirin ala izalatiha. Dan berdosa setiap orang yang mampu ala izalatiha, yang mampu menghilangkan, yang mampu merubah. Jadi berdosa kalau kamu punya kemampuan untuk merubah orang-orang yang sedang rusak bacaannya, kamu nggak lakukan itu, kamu kena hukum berdosa. Ngeri lo anggitmu. Ini berdosa dijelaskan nih. Nggak mungkin kan semua pendengar yang mendengarkan bacaan rusak itu akan berdosa semua, enggak. Makanya kemarin sama Imam Al-Mawardi ini diklasifikasi lagi. Yang berdosa ialah setiap orang yang mampu, qadir, yang memiliki kemampuan ala izalatiha, mampu merubah, menghilangkan itu. Menghilangkan itu apa? Menghilangkan kesalahan itu, negor itu. Kamu punya kemampuan, kamu sudah belajar Quran, dengan orang baca Quran salah amburadul, kamu di sekeliling kamu nggak tegur, dosa kamu itu dengar itu. Bener. Kalaupun nggak kenal, tetap dosa juga. Ya minimal kita sedang ngobrol, ngopi, kalau ngerokok ya ngerokok. Bro, kamu tadi ngajinya salah, bro. Ya nggak usah gitu. Coba minimal itu. Au 'alan nahyi anha, atau 'alan nahyi, mencegah anha, dari kesalahan itu. Dia punya kemampuan untuk mencegah. Misalkan ada orang bodoh pengen terpaksa ngimam, ada orang bodoh pengen baca Quran di muka forum, di tempat yang didengarkan oleh banyak orang. Kamu punya kesempatan untuk mencegah, tapi kamu tidak mencegah itu. Kamu kena itu juga. Kamu kena hukum berdosa juga. Makanya kalau ada yang di sini, kalau di sini semua di daerah sini, kalau ada yang baca Quran salah, mesti selesai itu tak panggil ngobrol berdua. Ya kayak Phil kemarin baca Quran waktu apa Phil? Waktu maulid ya Phil ya. Itu kan bacanya separuh ayat langsung Shadaqallah. Itu kan tak tegur, Phil harusnya dibaca al-ayah. Al-ayah artinya bahwa ayat ini masih ada terusannya. Masih ada terusannya. Terusannya ini sampai akhir ayat tentunya. Al-ayah baru Shadaqallahul azim. Enggak apa-apa, itu etikanya seperti itu, harus al-ayah Shadaqallahul azim. Jangan baru di tengah-tengah ayat karena lupa misalkan atau karena hal lain, pengennya sampai ayat tengah-tengah ayat langsung Shadaqallah. Itu fasad itu rusak bacaan. Tapi karena ada yang taunya bagus itu sampai bagus. Padahal kalau saya mah amburadul. Padahal saya amburadul karena ada, maksud saya kalau memang itu apa, ngaji lagi atau tanya. Idza lam yaf'al dzalik, apabila tidak melakukan hal demikian. Jadi kalau kamu punya kemampuan menghilangkan, negor ya ditegur. Kamu punya kemampuan mencegah, harusnya kamu mencegah. Apabila kamu tidak melakukan itu, kamu baru dapat dosa. Baru kamu dapat dosa. Misalkan kamu cuek-cuek, ada orang Ustaz Udin salah baca misalkan, kamu diam aja. Kamu diam, enggak tegur itu, enggak negur, enggak ngajak ngobrol. Mungkin karena kamu malu, kan saya baru santri. Di sini ada ustaz bacanya salah. Biarin Ustaz Lukman aja nih. Harusnya ya kamu yang dengar kok. Kalau saya pas lagi di luar nggak dengar, ngapain saya nyalahin? Kan nggak dengar. Ya kamu ajak ngobrol aja. Tapi kalau kamu takut ya nggak usah. Kalau kamu takut ya nggak usah. Waqad badaltu fiha ba'da qudrati, dan sungguh aku telah melakukan fiha, di tengah-tengah kesalahan tadi, ba'da qudrati, sebagian qudrati, kemampuanku. Aku telah melakukan itu. Aku telah melakukan yang badala. Jadi Imam Al-Mawardi itu kayak gitu ngomong kayak gitu. Kalau ada orang yang punya kemampuan mencegah nggak dilakukan, punya kemampuan menasehati nggak dilakukan, dia punya ilmu tapi nggak disebarkan ilmunya, ini termasuk pendosanya orang-orang yang berilmu. Dosanya orang berilmu itu banyak sekali loh. Jangan dikira kamu semakin berilmu semakin alim, enggak. Justru semakin berilmu semakin berdosa, kata Imam Al-Ghazali.
Semakin berilmu semakin berdosa. Semakin banyak hafalannya semakin berdosa. Makanya aman Mas Eko. Sampai aman. Justru terus aman. semakin dikit hafalan semakin akeh hafalan semakin pendosa semakin banyak. Gimana enggak dia hafalannya sampai banyak, misalkan 15 juz, hafal 15 juz ya, dia kejar juz 1 dihilangin perlahan, juz 2 dihilangin, beberapa ayat dihilangin, ketuker kembarannya gak diopenin. Ini kan banyak saudara kembar Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran kan banyak saudara kembar, lain ayah beda ibu. Jadi kembar tapi bingung kan gue. Itu harus kamu openin tuh kembaran itu di Quran. Kamu nggak openin itu bingung. Terpaksa kamu bingung tiap baca ketukar, selalu ketukar. Nah kayak gini itu disebut sebagai kesalahan juga. Nah kamu ini baru kesalahan mereka yang berilmu nih. Belum ngamalin, ada perintah untuk ngamalin ngamalin Quran. Ada perintah untuk menyebarkan, ada perintah. Sedangkan kamu baru concern sama dirimu sendiri. Kamu punya ilmu baru untuk dirimu sendiri. Wah itu dosa juga. Makanya dulu pesan kiai saya, pesan Bahya itu kalau bisa, pokoknya semua santri kalau udah belajar Quran, udah hafal Quran, harus minimal ngajar Quran. Supaya apa? Supaya ilmu itu tidak berhenti di dirimu. Karena kita kan harus terus itu kan punya kader. Semakin banyak yang ngaji, semakin banyak yang ngapal, semakin sukses dia. Ilmu itu semakin manfaat. Ilmunya dimiliki. Saya kayak gini bukan karena saya itu apa, tapi karena kebutuhannya itu. Supaya itu. Wa arju min fadlillahil karim ay yuwaffiqa li izalatiha man huwa ahlun lidzalik. Dan aku meminta atas karunia Allah Subhanahu wa taala ayyuwaffiqa untuk mewakafkan liizalatiha untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan itu man huwa ahlun, orang-orang yang memiliki kesalahan lidzalik, demikian. Jadi semoga aku minta sama Allah, semoga Allah menjadikan aku orang-orang yang senantiasa mampu menghilangkan kelompok atau seseorang yang memiliki beberapa kesalahan-kesalahan itu. Wa ayyaj'alahu fi afiyah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya fi afiyatin, dalam keadaan afiyah, sehat. Afiyat ini sehat wal afiyat. Sehat itu ya sehat badan, jasadi. Afiyah itu rohani, secara rohani. Sehat secara rohani disebut sebagai afiyat. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i itu berkata fi Muhtasaril Muzani, dalam kitab Muhtasaril Muzani, rahimahumallah wa yuhassinu sautahu bi ayyi wajhin kana. Wa yuhassinu, dan perbaikilah sautahu, suara kamu, atau hiasilah suara kamu, bi ayyi wajhin kana, dengan jalan apapun. Wajah itu kondisi ya, dengan kondisi apapun atau dengan jalan apapun. Artinya dalam kondisi apapun dan bagaimanapun kita diperintah untuk tetap memperbaiki suara kalau lagi baca Quran. Suaranya harus, Ustaz suara saya cempreng. Sudes itu jangan dikira cempreng, jangan dikira bagus. Sudes itu suaranya cempreng. Iya, Sudes itu suaranya cempreng, Imam Sudes. Tapi ketika dia baca Quran jadi enak. Mampu menggunakan kecemprengannya jadi keenakan. Iya, yang suara empuk itu Misyari, empuk. Misyari. Memang empuk suaranya, bulat kayak. Zayan ini suaranya indah. Tapi karena Zayan belum tahu cara mengolah suara, ya indahnya hanya sekedar di suara. Ketika baca Quran belum ternampak indah dalam baca Qurannya. Zayan ya. Makanya tak bilang suaramu itu bagus ya. Tapi cuma kau belum tahu cara mengolah suara bagus. Ini diolah pakai bumbu-bumbu tertentu kan, ya pakai panas yang agak sedang itu, dicampur roiko, campur apa, nah menunya Al-Quran, nah itu nanti jadi bagus, kamu harus belajar. Makanya kalau ada Ustaz Tamrin itu belajar, atau kalau kamu latihan sendiri kan ada HP-nya Phil itu kan, belajar korek-korek, tidak apa-apa. Qala Imam Syafi'i berkata, wa ahabbu ma yaqra'u hadran wa tahzina.
Aku lebih suka orang yang membaca Al-Quran hadron. Hadron itu dengan cepat, wa tahzinan dan dengan pelan. Tahzinan pelan. Jadi Imam Syafi'i itu senang orang yang baca Quran wa tahzinan dan indah, wa tahzinan dan indah. Senang orang yang baca Al-Quran cepat dan lagi indah. Imam Syafi'i itu senangnya itu. Qala ahlul lughah itu ahli bahasa itu berkata, yuqalu hadartul qiraah. Dikatakan hadartul qiraah, aku telah hadartu, mencepatkan bacaanku, mempercepat bacaanku. Idza adrajtaha walam tumtitha, ketika cepat mempercepat bacaan itu, walam tumtitha, dan tidak ada kesalahannya. Wa yuqalu fulanun yaqra'u bitahzin, dan seseorang itu membaca bitahzin dengan suara yang indah. Idza arraqa sautahu, apabila suaranya arraqa itu udah dimaknai keluar aja, keluar, ketika suaranya keluar. Arraqa ini maknanya itu sih molah malih itu berpindah-pindah tergantung konteksnya, tidak tentu. Wa qad rawa Ibnu Abi Dawud bi isnadihi an Abi Hurairah radhiyallahu annahu qara'a idza syamsu kuwirat. Sungguh telah diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya beliau ketika membaca surah At-Takwir idza syamsu kuwirat fahazzanaha shibhar ritha, maka beliau menghiasi atau menghiasi atau memperindah suaranya shibhar rithai, seperti layaknya lantunan lagu. Imam Abu Hurairah gitu kalau walaupun dia tidak pintar tapi bagus. Wa fi Sunan Abu Dawud qila li ibni Abi Mulaikah ara'aita idza lam yakun hasanas saut, apabila kamu mengetahui apakah kamu mengetahui idza lam yakun apabila tidak memiliki hasanas saut, suara yang bagus. Faqala, maka dia menjawab, yuhassinhu mastata'a, maka berusahalah perbaiki suara itu, mastata'a, selama kamu mampu. Ustaz, suara saya ini jelek loh Ustaz, jelek banget suara saya ini. Ya udah, kamu usaha, kalau kamu lagi ngaji, usahalah suara kamu itu ketika ngaji semampu kamu diperbaiki suara. Itu pesan Abu Dawud. Abu Dawud pesan ketika dikatakan oleh Imam Abi Mulaikah, aku nggak punya suara bagus loh Ustaz. Idza lam yakun hasanas saut, aku nggak punya suara bagus Ustaz. Tapi gimana? Perintah Quran, perintah Nabi kan harus memperbaiki suara. Ya tetap harus berusaha. Makanya kamu harus tetap berusaha. Di sini suaranya bagus kan pil, belajar sama pil. Gimana caranya? Kamu makan kedondong misalkan, pil kasih tip makan kedondong. Dondong itu kan, biji kedondong itu masukin, keluarin. Insyaallah itu. Kan saya nggak sembuh. Pokoknya insyaallah lewat itu maksudnya. Lewat menghadap Sidratul Muntaha. Atau makan nanas. Tapi sebenarnya jangan minum es. Ya jelas gak bisa lah orang lagi ngaji minum es. Wah, sama kan saya kalau minum kopi gak bisa tidur. Benar gak bisa tidur. Gak bisa tidur minum kopi, benar. Wah, susah pokoknya. Ya gimana kalau tidur minum kopi kan tumpah mana-mana. Baik, kan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut ngajinya minggu depan lagi. Ya, silakan kamu liburan gunakan semaksimal mungkin untuk istirahat, untuk nyantai. Sebenarnya kalau saya punya Infokus pengen nonton bareng sebenarnya. Enak masuk ke nonton bareng. Hah? Iya, enggak apa-apa kamu nonton malam ini, enggak apa-apa, bebas. Laptopnya kan ada 2. Ada 3 malahan tuh. Ya, Phil kamu Pal punya laptop juga toh? Palpil ini kakak beradik. Palpil ini V katanya. Iya, pokoknya ini Palpil ini. Palpil ini kakak beradik. Kakak beradik. Lain bapak beda ibu. Lain bapak beda ibu.
Oke, kawan-kawan dari hati Allah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah mau hatam loh kita ini.